Tes 1 2 3 tes. Mas, 1 2 3. Hari ini kita akan bicarakan. Halo guys, saya Suryadi, Dynamic Optosan. Nah, kali ini saya akan menerangkan prosesor baru. Nah, sebelumnya saya akan menjelasin dulu review. Nah, di zaman sekarang ini kan era digital di sistem audio mobil. Sekarang sistemnya semua apa-apa pakai prosesor ya, walaupun head unit masih standar ataupun head unit sudah diganti, selalu semuanya disarankan pakai prosesor eksternal. Nah, sekarang ada banyak bermunculan tuh dari prosesor yang paling rendah, paling murah, sampai yang seri-seri high end. Dan banyak juga yang bermunculan juga merek-merek baru dari lokal maupun import Eropa atau Jepang ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan prosesor terbaru ini. Nah, banyak yang masih bingung apa sih perbedaannya dari yang murah sampai yang atas, gitu, sama yang high end. Kok harganya bisa jauh-jauh gitu, bisa puluhan juta sampai belasan juta. Nah, kita akan menerangkan dari prosesor yang baru ini, Resolute, ya, yang dari Rusia. Nah, kenapa begitu spesial dan kualitasnya juga bagus dan harganya juga kelas high end ya. Nah, di sini kita ada tamu dari Audio Plus, Pak Andre, selaku importir, pemegang merek juga. Halo Pak Andre. halo. Ya. Nah, mari kita jelaskan ini apa sih keunggulannya. Kan banyak tuh orang hanya ngelihat, kebanyakan orang lihat hanya 6 channel, di atasnya ya paling 8 channel, di atasnya bagus lagi 10 channel, di atasnya lagi 12 channel. Nah, yang ini prosesor ini memang saya lihat sangat unik ya. Saya awalnya juga dikasih tahu merek Resolute memang rada kurang yakin, tapi setelah saya lihat di browsing cek the websitenya, wow, sangat menarik sekali. Dari desainnya sama spek dalamnya ya. Jadi kita nggak lihat hanya secara umum aja channel atau feature yang lainnya. Kita lihat secara benar gimana prosesor itu berbagus kualitasnya. Ya, mungkin Pak Andre bisa tambahan. Oke, kalau kita memberi prosesor atau DSP, Digital Signal Processor, itu sama dengan membeli komputer. Jadi yang paling utama adalah IC apa yang digunakan. Contoh kita beli laptop, ada chipnya Intel, i3, i5, atau i7, tentunya kecepatannya berbeda. Kemudian RAM memorinya berapa yang digunakan juga akan mempengaruhi performa dari laptop. Sama dengan DSP. DSP di mobil ini tergantung IC-nya apa yang dipakai. Nah, IC-nya itu ada 3. Satu adalah central chip atau pemrosesan digitalnya, karena semua processing itu dilakukan di bagian digital. Kemudian ada IC yang merubah signal analog menjadi digital, dan ada yang merubah dari digital menjadi analog. Jadi ada 3 IC yang akan saling berpengaruh. Nah, selain dari IC ini, kalau kita lihat juga sama kalau kita membeli komputer, di dalam IC prosesor itu ada heatsinknya. Heatsink makin mahal, branded, seperti katakan kita membeli laptop branded itu heatsinknya sampai fancy sekali. Kenapa harus seperti itu? Karena IC ini panas, dan ketika dia panas performanya akan turun. Nah, kita memerlukan heatsink yang proper. Nah, kalau kita lihat ini bodinya full aluminium. Ini merupakan heatsink yang paling proper untuk sebuah DSP. Jadi tidak menggunakan material plastik ataupun besi, semuanya full aluminium dari atas sampai ke bawah sampai samping semuanya. Nah, yang ketiga adalah power supply. Nah, kita lihat nih, kalau kita beli komputer kan, katakan rakit PC, kan power supply-nya macam-macam tuh. Ada yang bagus, ada yang sedang. Nah, sama DSP juga begitu. Kualitas power supply sangat berpengaruh terhadap digital. Karena digital itu adalah signal yang paling lemah, cuma 0,2 volt, 0,3 volt. Berbeda dengan signal analog RCA head unit, biasanya 4 volt gitu kan. Ini jauh lebih kecil, 1/10-nya. Oh, ya. Jadi
power supply itu jadi sangat berpengaruh di dalam digital signal processor. Nah, yang keempat adalah software. Software juga sangat berpengaruh. Jadi bagaimana IC itu diprogram mempengaruhi hasil suaranya. Juga bagaimana fleksibilitas, kenyamanan dari installer ketika memakai software tersebut. Yang kelima adalah interface. Diperlukan berbagai macam interface. Bisa nggak koneksi ke analog? Bisa nggak ke digital? Digitalnya apa aja? Terus bisa berapa step digitalnya? Terus kalau mau connect ke BMW atau Mercy, bisa nggak langsung? Terus nanti expandnya bisa Bluetooth nggak? Dan lain-lain. Jadi ada expandable modul seperti ini. Nah, ini beda kualitasnya ya, sama kebanyakan orang prosesor sudah built-in macam-macam modul, Bluetooth lah udah built-in, itulah apa optik sudah semua, udah built-in, udah all-in lah. Ya, jadi kalau kita beli Resolute, intinya adalah kita membeli apa yang kita perlukan. Jadi kalau hari ini kita perlu input analog, ya kita beli modul analog. Kita perlu input USB, kita beli modul USB. Jadi kita nggak semua modul ada di situ, lalu harganya menjadi sangat mahal, tidak terjangkau, tapi at the end of the day kita nggak pakai fitur itu gitu. Jadi, dan ini kualitasnya pasti lebih bagus dibanding yang built-in langsung. Ya, ini terpisah soalnya. Yang saya tahu sih gitu. Dan plug-innya pun berbeda. Jadi ketika kita pakai modul mana, plug-innya juga berbeda. Jadi yang saya bilang tadi, software dan firmware-nya menyesuaikan. Ya otomatis lebih optimal karena nggak satu dipakai untuk semua. Iya. Tetapi masing-masing mempunyai jalur sendiri. Iya. Nah, disitulah kelebihannya. Jadi yang terpisah begini pasti lebih advance lah, lebih bagus kualitasnya ya. Dan kita bisa berpikir begini, expandable. Suatu saat kita mau apapun, kita pindah mobil, kita tinggal beli modulnya lagi. Kita mau jadi expandable gitu, nggak berhenti di satu hari ini terus kemudian besok bagaimana begitu. Iya, seperti kayak ini Bluetooth, mungkin yang sekarang ya Bluetooth versi 4, nanti kedepannya versi 5 atau versi 6. Kita bisa upgrade terus kan Bluetoothnya. Nah, seperti software, sekarang kan baru rilis yang versi 11. Nah, pabrik itu menyediakan gitu, jadi dari versi 1, versi 3, ini sekarang udah sampai versi 11. Jadi kita beli sekali, software-nya bisa kita update berkali-kali. Firmware-nya pun kalau ada perbaikan, kita update, suaranya akan meningkat jauh. Oke, mungkin kita masuk ke IC. Nah, central chip-nya. Jadi central chip itu pemproses digitalnya. Central chip-nya yang dipakai, kalau kita lihat Resolute-nya ada 3 tipe. Gampang sih, seri A, seri C, seri T. Yang paling rendah seri A, yang menengah C, yang paling tinggi T. Nah, kalau seri A, central chipnya pakai analog devices ADAU 1452. Kalau C dan T sama, analog devices ADAU 1466. Jadi ini 1452, yang dua ini 1466. Kemampuan processingnya di 192 kHz dengan bits 64. Semuanya sama. Yang berbeda adalah kualitas dari central IC-nya tadi. Berarti support high res ya berarti ini ya? Betul, otomatis karena dia 64 bit 192 kHz kalau berdasarkan hukum Nyquist, berarti itu kita bisa sampai 192 dibagi 2, berarti 90 kHz lebih responnya. Jadi betul-betul itu high res. Jadi nggak usah khawatir sampai kapanpun perkembangannya akan tetap terjangkau dengan DSP ini karena central processingnya udah 192 kHz. Biarpun ini seri paling bawah? Walaupun itu seri paling bawah. Oh, udah paling bawahnya udah seri, udah support high res ya? Betul. Jadi semuanya sama, ketiganya ini 192 kHz 64 bits. Yang membedakan hanya kualitasnya. Kenapa logonya emas? Karena central processingnya ADAU 1466. Itu yang tertinggi saat ini. Nah, dari ketiganya ini selain samplingnya 192 kHz dan 64 bits, signal to noise ratio-nya juga sama, 140 dB di central processingnya. Jadi kemampuan dia maksimal bisa 140 dB, itu sangat bagus. Artinya kalau kita diskusi begini, background noise-nya itu silent. Nah, jadi nggak berisik ya? Nah, setelah itu IC yang paling pengaruh juga di dalam DSP ini tentunya outputnya pasti analog. RCA model seperti ini. Jadi signal digital dari central chip tadi harus dikonvert menjadi analog. Ya. Nah,
IC yang dipakai untuk convert itu yang menjadi pertarungan saat ini. Katakan kalau Intel i3, i5, i7, nah itu pertarungan DSP di mobil ya di situ. Nah untuk seri A ini yang dipakai adalah dari AK449X. Itu seri rendah loh. Kebanyakan itu orang udah high end-nya Ya, AK ya. betul. Ini yang Ini paling rendah. paling rendah pakai AK449X. Yang seri J pakai ES9028 Pro Sabre. Nah, itu termasuk yang saat ini paling heboh. Tetapi yang ini pakai ES9038 Pro Sabre. Ini yang paling tinggi saat ini. Dan sepengetahuan saya belum ada yang pakai. Ya. Nah, Ini udah benar-benar chipnya udah paling top lah ya. paling top. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya dari DAC tadi, respon frekuensinya di sini 2 Hz sampai 60 kHz. Di sini dan ini sama, 2 Hz sampai 65 kHz. Jadi benar-benar high res ya, lebar. Kemudian yang paling penting lagi adalah dynamic range-nya. Jadi musik itu kalau kita dari pelan sampai kencang ini seberapa jauh? Iya. Di sini 122 dB. Di sini 129. Di sini luar biasa 140. Wow. Jadi kita bisa istilah kata kalau kita pakai ini kita bisa buka jauh lebih kencang, Iya. tapi stabil, nggak teriak, nggak terganggu suaranya, dan juga waktu pelan kita masih bisa dengar detailnya dengan lebih baik. Satu-satu ya. Nah itu namanya dynamic range. Tadi kan kita Andre jelasin bahwa spek di dalamnya ya. Nah, sekarang antara 3 ini di lain spek hardware-nya. Nah, saya mau tahu hasil suaranya gimana perbedaan 3 ini. Oke, kita mulai dengan seri A dulu ya. Jadi semua tipe Resolute ini konsep awal desainnya adalah musical. Jadi spek adalah spek. Spek tadi memang speknya tinggi. Tapi mereka ini desainer Resolute dari Rusia ini bukan hanya mengandalkan spek, tapi didengar. Ya. Kemudian didesain, dirubah, rangkaiannya didengar lagi. Jadi ujung targetnya adalah mereka mau suara DSP ini musical. Jadi kalau kita dengar musik itu orangnya bisa mengalun, nyanyinya dengan mengalun, dengan enak, main musiknya juga bagus. Kita bisa nikmati lah. Ya, Itu itu yang yang disebut musical. lebih susah ya. Nah, itu semuanya akan didapat dari 3 DSP ini. Terus kemudian ketika kita dengar, waktu saya tes dengan DSP lain, yang saya rasakan nomor 1 adalah dia dynamic dan powerful. Jadi berasa sekali gitu dia, wah ada tenaga gitu. Jadi di sistem itu seperti berganti sistem, seperti berganti power, seperti berganti speaker. Auranya beda gitu. Ini seperti mobil tiba-tiba udah 3000 cc gitu dengan 400 HP lah gitu. Jadi powerful sekali. Terus kemudian kalau diantara masing-masing tipe perbedaannya ya seperti tadi itu. Seberapa kencang kita bisa buka. Jadi dengan range 122 dB, 129 dB dan 140 dB ini tentunya bagaimana kita bisa buka volumenya juga berbeda. Kalau 140 bisa kita buka makin kencang, juga dia makin bertenaga, makin powerful. Kita bisa ya kayaknya kita seperti dengerin big system lah, seperti kita nonton konser yang full gitu. Jadi violinnya banyak, cellonya banyak, semuanya banyak gitu. Jadi Dan nggak berisik ya? Ya tanpa disertai berisik. Jadi kita seperti nonton big sound, big music konser gitu. Biasanya kan kalau yang digede-digedein itu ada noise, jadi nggak. Oh itu pasti enggak, karena kan kita signal to noise rasionya 140 ya, dB. 140 dB itu berarti 140 dB baru mulai keluar noise. Di bawah 140 dB zero. Jadi kita umumnya aja 90 dB dengarnya kan? Ya 90 ya. Tapi kalau kita udah punya DSP bagus gini kita bisa sampai 105 ya. Oh masih nyaman ya? Ya saya biasa dengar 105 masih nyaman dengan DSP seperti ini. Jadi seperti itu perbedaan suaranya. Nggak ya, jadi nggak bikin prosesor lihat spek yang bagus-bagus diambil masukin dalam ya, enggak ya, beda ya? Ya sama dengan beli laptop, sama-sama i5, sama-sama i7, kok beda-beda, beda merek, beda spek ya. Tentunya tergantung desain masing-masing. Nah kalau karena ini alat untuk menghasilkan musik, jadi harus didengar. Nah desainer Resolute ini kenapa saya suka? Mereka dengerin hasilnya, bukan cuman lihat spek. Gitu. Iya benar-benar. Karena at the end yang kita perhatikan adalah apa yang kita dengar. Iya. Ya.
Nah, udah kita hasil suara. Nah, kita sekarang saya mau nanya durability-nya. Nah, untuk prosesor ini gimana? Oke, kalau ketahanan itu kita berikan garansi 1 tahun, full spare part dan service. Pada dasarnya sebenarnya digital nggak bisa diservis ya. Jadi Ya. kita akan replace boardnya dengan yang baru. Oke. Kenapa kita berani seperti itu? Karena memang dia ini mempunyai heatsink yang proper. Jadi yang tadi saya bilang heatsinknya proper sekali. Dan yang paling utama adalah power supply-nya stabil. Jadi DSP di pasaran yang wah bagus banget, kualitasnya bagus, harganya mahal, tapi kenapa sering jebol? Karena power supply-nya tidak stabil untuk mensuplai digitalnya. Yang kedua, heatsinknya nggak mencukupi. Itu aja prinsipnya cuma seperti itu. Ya apalagi mobil kan aliran listriknya kan nggak mungkin kayak di rumah kan, naik turun Ya, terus mobilnya kadang panas, dingin, lembab. Nah itu di mobil itu panas sekali, terjemur. Iya. Ekstrim. Iya, belum dinyalain lagi, baru nyalain AC, langsung panas, langsung dingin, wah langsung Iya. harus kuat benar. Betul, ketahanan. Oke, nah sekarang saya lihat di bagian belakang nih inputnya memang lain daripada yang lain nih dibandingin prosesor yang lain ya. Mungkin Pak Andre bisa jelasin. Oke, jadi kalau kita beli Resolute, standarnya adalah mendapatkan input ini apa yang bisa masuk ke dalam DSP ini ya. Inputnya hanya digital. Digitalnya ada 2, yaitu coaxial dan optical. Keduanya ini masuk dalam kategori SPDIF atau Sony Philips Interface ya. Nah, coaxial itu bentuknya, bentuknya mirip seperti kabel RCA, tetapi dia 75 ohm. Nah, ini masuk ke sini. Kalau optical, kenapa disebut optical? Itu kepalanya berbentuk toslink dan yang mengalir adalah cahaya. Jadi bukan pakai listrik tapi pakai cahaya. Nah, contohnya kalau kita di dalam player seperti ini. Nah, ini toslink masuk ke toslink yang sini. Kalau kita pakai koaksial, kita masuk ke koaksial yang sini. Oke. Ini adalah standar dari Resolute. Tapi kan head unit di mobil jarang yang punya output digital. Iya, benar. Nah, cuman kita bisa tambahkan misalkan Bluetooth player seperti ini banyak di pasaran dan zaman sekarang orang streaming ya. Jadi pakai Spotify, pakai Tidal, streaming melalui Bluetooth masuk digital ke sini. Itu cara yang salah satu yang terbaik. Nah, kalau mau digital yang lebih bagus lagi, kita bisa beli namanya modul USB. Jadi kalau kita punya digital audio player DAP yang mahal-mahal, itu outputnya berbentuk USB. Nah, ini kita bisa pasang di sini, namanya USB audio. Perbedaannya apa dengan digital yang ini? Nah, saya jelaskan. Kalau CD ini, bit depth-nya 16 bit, samplingnya 44 kilo. Artinya respon frekuensinya cuma sampai 20 kilo. Kalau koaksial ini dan optical, ini 24 bit, samplingnya 44 kilo. Jadi respon frekuensinya juga sampai 22 kilo. Cuman beda bitnya aja. CD 16, ini 24. Oh, lebih smooth 24. Nah, kalau USB ini 32 bit. Jadi udah paling tinggi saat ini. Kemudian samplingnya 192 kHz. Jadi respon frekuensinya bisa sampai hampir 100 kilo. Jadi sangat berbeda, ini udah dunia yang berbeda kalau kita pakai USB ini. Dan digital audio player sekarang ya seperti kalau kita beli AK dan lain-lain, itu speknya udah seperti itu. Sayang kalau masuk ke sini. Dan nggak ada sih output ini, biasanya outputnya ya USB. Makanya kita perlu output USB. Nah, USB ya. Terus kemudian kalau kita punya mobil BMW atau Mercy, digitalnya BMW atau Mercy itu namanya MOS atau MOS 25, MOS 150. Ini bisa kita pasangkan di sini. Jadi digital dari player dari BMW maupun Mercy bisa langsung connect ke ini Resolute DSP. Apa kelebihannya? Kelebihannya semua function di dalam head unit BMW dan Mercy tadi, setelan bus, treble, semuanya, remote steer, semua jalan. Tapi suara masuk ke dia. Jadi ini canggih, luar biasa.
Nah, untuk head unit yang keluarannya analog, yang bentuknya seperti RCA seperti ini, misalnya Pioneer atau Kenwood yang populer saat ini, nah kita menggunakan modul analog. Jadi dengan modul analog ini, dengan soket ini, nanti dari head unit Pioneer atau Kenwood akan masuk ke DSP melalui jalur analog. Tapi tentunya tidak akan sebaik jalur digital, apalagi jalur USB. Nah, jangan lupa kalau memang suka untuk berpindah memori, bisa juga membeli remote-nya ini. Ini dijual terpisah, jadi kita bisa pindahkan memori, atau kan kita punya rekaman lagu beda-beda. Iya. Ada yang bassnya pelan, ada yang bassnya kencang. Nah, mungkin rekamannya bassnya pelan, kita mau kencang kita bisa naikkan level bassnya. Oh, subwoofernya ya. Betul. Atau kita mau pindah-pindah input, kita punya pakai head unit mobil aslinya BMW, MOS. Kemudian kita juga punya digital audio player dengan USB, analog. Semua kita mau pakai, bisa juga pindah-pindah source di sini. Nah, sekarang kita udah bahas hardware apa sekarang? Kita mau bahas software-nya, Dre. Seperti apa sih? Gimana sih? Apa fiturnya? Oke, Nah. coba kita lihat software-nya. Nah, begini nih tampilan software-nya. Secara halaman utama ada bagian output, ada bagian input, kemudian ada bagian routing, dan juga ada bagian digital. Nah, kelebihan prosesor ini yang tidak ada di tempat lain adalah dia bisa mengatur filternya. Jadi kita mau minimum phase atau linear phase, kita bisa atur. Itu nggak ada di prosesor lain, nggak ada di DSP lain. Biasanya di DSP lain kan cuma ya fitur-fitur crossover, time alignment, maupun EQ, itu standar ya di semua DSP ada. Itu maksudnya gimana tuh? Jadi semua digital processing itu ada namanya filter. Nah, filternya ini macam-macam jenisnya. Jadi kita bisa cari suara di mobil kita, tepatnya mau yang mana, yang mau linear phase atau minimum phase, kemudian steep roll off atau slow roll off, itu kita bisa atur di bagian digitalnya. Di software yang paling baru ya, yang version 11. Oke guys, sampai di sini dulu ya videonya. Thank you sudah nonton ya video kita tentang prosesor Resolute ini. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan, ada yang bingung bisa komen di bawah kita di videonya. Nah, jangan lupa subscribe ya guys. See you.